Pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 benar-benar membuat saya berpikir, seperti apa sih calon pemimpin yang ideal yang bisa memimpin masyarakat sebanyak 4,34 juta orang di pulau sebesar 5.636 km persegi ini? Akhirnya saya kembali menyaksikan tayangan debat antara Paslon 1 dan Paslon 2, dan akhirnya ada beberapa hal juga yang saya perhatikan. Secara keseluruhan, ini sebenarnya adalah pertarungan antara petahana dan newcomer. Glorifikasi janji manis selalu keluar dari lip service dari kedua paslon tentang apa yang harusnya dan tidak. Padahal kita semua menyadari kalau di Bali itu semua serba abu-abu. Sulit membedakan yang mana hitam dan putih. Jadi sebuah contoh nih, ada sebuah tema tentang pertanian yang membawa Bali akhirnya dikenal oleh masyarakat dunia lewat lukisan Walter Spice yang datang pertama kali ke Bali tahun 1926. Waktu itu, Bali diketahui karena alamnya yang indah. Pola-pola sawah terasering indah ini yang sekarang perlahan terdegradasi untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakatnya. Nah, saat satu pihak mengatakan hal ini terjadi karena degradasi akibat abrasi, misalkan seperti itu, fungsi lahan lalu bergeser, kemudian hilang, diingatkanlah oleh lawannya bahwa mengatakan, ya, ini kan kebijakan yang Anda buat, yang akhirnya menjadikan alih fungsi lahan menjadi semakin chaos dan akhirnya menjadi semakin tidak terkontrol. Nah, di sisi lain, gencar juga mengatakan bahwa satu paslon mampu mendatangkan sekian juta wisatawan untuk menaikkan pendapatan Bali secara signifikan. Tidak hanya mendatangkan wisatawan aja, tetapi juga berbagai infrastruktur wisata baru juga akan dibangun di luar dari Sarbagita. Lawannya, paslon lain itu menghalau pesaingnya dengan mengatakan bahwa kita ini membutuhkan yang namanya quality tourism, not quantity tourism. Tapi di sisi lain, dia sendiri juga mengatakan, tadinya mengungkapkan bahwa dia cukup percaya diri mampu memeratakan perekonomian Bali dengan membangun sarana usaha baru tanpa memperhitungkan secara konkret siapa, bagaimana hal itu bisa berjalan. Ini kan sama aja seperti kita membuka keran ya. Keran air yang lebih besar yang akhirnya itu mendatangkan pihak-pihak yang kehausan, yang semuanya saling berebut air-air tersebut. Jatuhnya ini hanya semacam jargon yang dimana orang Bali dikatakan harus mampu berdikari di atas tanah sendiri. Ya, sebuah angan-angan manis saja jadinya ketika kita sekarang harus hidup di tengah himpitan minimarket dan berbagai usaha ilegal para turisasi yang datang menginvasi Bali sekarang. Nah, berbicara ilegal, saya merasa sangat sedikit ada yang berani memberikan jaminan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang serta-merta terjadi di tanah Bali akhir-akhir ini ya. Memang sih semuanya kan mengacu pada aturan di masa depan terkait fungsi dari gubernur dan wakil gubernur yang sebenarnya masuk ke dalam ranah eksekutif. Tapi kan dia namanya pemimpin, semestinya juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman pada rakyatnya yang juga sudah terlalu muak pada beberapa hal yang terlihat seperti kekerasan, kemudian kriminalitas, maupun ketidaknyamanan hidup yang kerap kali kita sering lihat di media sosial. Kalau kita bayangkan, jika pemimpinnya kuat, secara eksekutifnya bagus, kemudian yudikatifnya juga sama-sama kuat, ini ada jaminan nih bisa berkolaborasi dengan baik dalam merespon penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi selama ini. Ya, minimal masyarakat Bali akhirnya dibuat lega lah. Tidak hanya mengambil simpati dari para pelaku pariwisata di Bali, kedua paslon juga tidak luput dari mengambil perhatian para pelaku adat budaya yang sekiranya kita tahu selalu bersentuhan dengan kehidupan sosial masyarakat Bali. Tentang apa yang patut dan tidak elok untuk sekiranya dilakukan, apa yang akan terjadi jika pada akhirnya hal-hal ini bersentuhan dengan hukum positif negara. Tentu, kedua paslon itu berjanji untuk menjaga sebaik-baiknya. Tapi kok entah kenapa saya merasa kayak menjurus lah kata-katanya seperti semuanya akan terrealisasi saat kami terpilih dan memerintah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Indonesia Emas 2045. Ini tidak lepas dari namanya sumber daya manusia. Kemana hulunya? Tentu saja adalah pendidikan. Kedua belah pihak akhirnya berjanji akan banyak hal. Seperti akan membuat sistem pendidikan terbaik, memberikan biaya murah kualitas internasional, beasiswa, satu sarjana, satu keluarga, dan saya mendukung semua itu. Itu semua bagus ya, tapi
Saya mengingat kembali sistem pendidikan yang sempat diobrak-abrik selama 10 tahun kemarin oleh pembuat kebijakan kita yang di pusat sana, itu membuat saya menjadi berpikir kembali. Bagaimana pada akhirnya nanti adik-adik kita yang melaksanakan pendidikan itu bisa mampu mengklaim janji-janji para pemimpin kita pada saat mereka berkuasa nanti. Malah yang saya dapatkan dari kedua calon pemimpin ini adalah bagaimana membangun konsep baru, membangun infrastruktur, dan bahkan membangun ribuan startup yang dianggap diperlukan oleh masyarakat. Secara global, yang saya tangkap dari mungkin pemikiran bodoh saya ini ya, untuk meningkatkan SDM diperlukan pembangunan yang masif. Ini kan membuat saya berpikir kembali, ini sebenarnya adalah hal yang sangat mahal untuk dilakukan. Kenapa tidak memberdayakan apa yang ada, biaya-biaya yang ada itu untuk istilahnya kayak mengemasi kurikulum jadi lebih baik, atau memadailah infrastruktur yang sudah ada, diperbaiki dan segala macamnya. Kemudian yang paling menarik perhatian saya justru berada pada kolom komentar, yang ketika saya lihat isinya sangat sadis sekali. Tendensius menjatuhkan, bukan hanya sekedar menyudutkan ya. Dan ini datang dari para netizen. Entah apakah itu memang netizen murni atau buzzer yang dibayar. Kita nggak pernah tahu. Semuanya berada di ranah yang panas. Jadi sangat jauh dari glorifikasi mimpi-mimpi yang diutarakan oleh junjungan mereka. Ya, semuanya terasa sangat tidak berpendidikan. Ad hominem lah. Jadi kultur debat yang biasanya kita mendebat gagasan, kemudian cara berpikir, itu kembali menuju ke serangan pribadi pada lawan debatnya. Kata-kata kasar berhamburan, kalau saya ingat, hinaan itu banyak sekali, satu demi satu muncul, sampai banyak. Dan akhirnya saya ngelihatnya juga jadi khawatir nih. Apa ini yang diinginkan calon pemimpin dari rakyatnya? Atau ini memang yang diinginkan netizen dari kontestasi politik yang sudah sedemikian kurang bisa dipercaya? Mungkin ini juga muncul dari ketidakpuasan itu ya? Atau mungkin juga gamang pada hasil politik yang akan terjadi di masa depan. Sehingga kalau kita tarik ke kesimpulan, salah satu paslon sebagai lawan baru itu selalu memberikan pandangan bahwa koordinasi dengan pusat akan mempermudah dalam tanda kutip ya, penetapan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dan beberapa yang sudah hadir itu akan dominan diperbaharui dan dieskalasi lebih luas sehingga jangkauannya bisa menjadi lebih lebar. Tapi pertanyaan saya akhirnya, jika pun tidak menggunakan strategi menuju ke pusat, apa kita kurang nilai tawar nih sebagai orang Bali untuk membuat inovasi yang membuat kita tuh bisa berdikari atau berdiri sendiri? Mengingat Bali ini seperti gula sekarang yang diperebutkan semut-semut yang banyak banget. Semua ke Bali. Tapi kesejahteraan belum tentu merata di sini. Di pihak yang lain, petahana yang berkontestasi kembali memang pada akhirnya setia berpatok pada aturan. Yang dimana pengalaman kuat dalam pemerintahan sebelumnya itu membuat fasih bagi calon ini untuk melandasi setiap aturan itu dengan landasan hukum yang kuat. Namun dalam sisi penarik simpati, ada hal-hal yang saya lihat terkesan repetitif dan meninggalkan pertanyaan setiap mendengarkan jawaban dari mereka. Semacam kayak munculin pertanyaan, "Loh, kemarin kemana aja pada saat memerintah? Jadi seperti itu, kok baru dijanjikan sekarang?" Namun yang namanya kontestasi ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Suara kita menjadi penentunya sekarang. Maka dari itu pada saat nanti pemilihan, pilihlah figur yang memang sesuai dengan kalian, untuk kalian pilih. Jadi mari kita berharap pada siapapun yang terpilih nanti, Bali akan menjadi lebih baik. Ya, semoga ya. Ini bisa menjadi refleksi kita sebelum kita memilih calon pemimpin kita di masa depan. Dan terima kasih telah bersama dengan Brigong Yuda di sesi Tukar Pikiran.